Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana syahru siyam lil mu'minin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Kia TV yang selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur kita kepada hadirat Allah yang telah melimpahkan beraneka ragam keberkahan di dunia ini, beraneka ragam ampunan, aneka ragam rahmat, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah yang sangat suci ini, yaitu ibadah puasa di bulan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat Kia TV, marilah kita teruskan berupaya dan terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena sebaik-baiknya perbekalan adalah iman dan takwa kita. Ketika mata kita terpejam untuk selamanya, napas kita menghembuskan untuk yang terakhir, badan ini hanya tinggal jasad, maka yang kita bawa bukanlah harta, pangkat, jabatan, tetapi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama terus berupaya, terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita mendapatkan bekal yang sebaik-baiknya. Sahabat Kia TV yang selalu diberikan keindahan dalam hidup. Alhamdulillah wa syukurillah, patut kita syukuri bahwa kita sekarang berada di negeri yang begitu aman, di negeri yang begitu tentram, begitu damai. Karena nikmat aman ini adalah nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Sangat luar biasa harus kita syukurinya. Ada satu doa Nabi Allah alaihissalam, Nabi Ibrahim yang Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Ya seperti ini doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz'alni haza balada amina warzuq ahlahu. Minas samarati man amana minhum billahi wal yawmin akhir. Yang artinya, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Yang artinya, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan limpahkanlah kepada kami yaitu rezeki dengan buah-buahan dan orang-orang yang beriman sampai nanti akhir, ya kurang lebih seperti itu. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu ketika meminta, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, bukan rezeki dulu. Saking pentingnya nikmat keamanan ini, maka Nabi Allah Ibrahim berdoa meminta keamanan dulu. Setelah minta keamanan, maka Nabi Allah Ibrahim limpahkanlah rezeki. Setuju ya? Karena kenapa? Kalau misalkan kita hidup, contoh kita lihat ke negara kita, negara yang masih konflik, ada rezeki tapi gak aman, kira-kira bisa dinikmatin gak? Tidak bisa, para hadirin. Di negeri kita walaupun rezeki susah, walaupun rezeki agak sulit, tapi negerinya aman, kita bisa berusaha dengan berbagai arah. Bisa dari dagang, bisa dari bekerja, bisa dari berusaha, betul. Tapi bayangkan kalau negara-negara tidak aman, kehancuran di mana-mana, ekonomi hancur, pendidikan hancur, bahkan kita melaksanakan ibadah ke masjid takut, melaksanakan kajian takut, tiba-tiba kita lagi nikmat nih, lagi kajian, mendengarkan tausiah, apa yang terjadi? Ada peperangan. Apa kita akan khusyuk? Tentu saja hati kita takut ya, karena iman kita masih belum ke tahap untuk merasa kuat. Masya Allah. Hadirin Kia TV yang selalu Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Kalau berbicara tentang keamanan, apakah negara kita sudah termasuk negara yang aman? Insya Allah ya, negara kita adalah negara yang aman. Dan bagaimana cara kita menjaga keamanan di negara kita? Yaitu dengan kita mencintai tanah air. Karena mencintai tanah air itu adalah hal yang fitrah. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipaksakan, tapi hal yang fitrah.
Kita ambil contoh kemarin di SEA Games. Misalkan Indonesia versus Thailand. Ketika Indonesia mengalami kekalahan, apa hati kita kecewa? Kecewa, karena itu fitrah. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa disuruh. Ketika Indonesia menjadi juara 1 badminton tingkat Asia Games atau SEA Games, apa kita merasa bangga? Bangga sekali. Kita membantu enggak? Enggak. Kita ikut melatih enggak? Enggak. Tapi hati kita senang karena di dalam diri kita udah tertuai rasa cinta terhadap tanah air. Teman-teman, sahabat GTV yang selalu Allah muliakan dalam kehidupannya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk kita menjaga keamanan, khususnya keamanan di negeri kita cinta. Jadi kembali ke diri kita semua. Keamanan itu milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kiranya kalau misalkan Allah mau mengambil aman di negeri kita, Allah ambil lagi tuh nikmat amannya, bisa tidak? Bisa aja, tiba-tiba kita lagi puasa, lagi ada kajian, ada nuklir lewat, hancur, berantakan, bisa tidak? Bisa. Jadi nikmat aman itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang satu yang harus kita lakukan untuk mempertahankan keamanan khususnya di negara kita, yaitu dengan bersyukur kepada Allah. Mungkin hadirin semua di sini tentu sudah tahulah ayatnya bersyukur itu. Teman-teman itu ayat sudah familiar sekali ya. Udah tidak asing mungkin, apalagi di kalangan para santri udah tahu. Seperti apa bunyi ayatnya? Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka aku tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Jadi jika kita bersyukur, maka Allah tambahkan nih nikmat aman kita nih. Tapi jika kita tidak merasa bersyukur atau kita merasa mengeluh terus di negara yang sudah aman ini, Allah cabut nih, Allah ganti dengan azab. Summa nauzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat KTP yang selalu Allah muliakan dalam kehidupannya. Jadi bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga kita dari rasa keamanan? Ada 3 pendapat ulama. Bagaimana kita untuk mengaplikasikan atau menjalankan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama bersyukur kita berada di negeri yang aman. Yang pertama apa? Yang pertama mensyukuri dan meyakini bahwa syukur itu adalah milik Allah. Yang pertama adalah mengimani, mensyukuri, meyakini bahwa segala sesuatu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makan kita, nikmat tidur kita, nikmat napas kita, nikmat semua nikmat kita yakini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya untuk menjaga keamanan, nikmat keamanan ini adalah dengan meyakini bahwa seluruh kenikmatan itu adalah milik Allah, walaupun didorong dengan usaha. Misalkan usaha para leluhur kita dengan berjuang, usaha para pelajar kita dengan usaha para tokoh-tokoh kita, para pemerintah kita, tapi tetap yang paling utama inti kenikmatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kedua kata para ulama? Kata para ulama, cara kita mensyukuri nikmat Allah yaitu memuji Allah dengan lisan kita. Memuji Allah dengan lisan kita, atau bisa disebut dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu contoh kita atau salah satu cara kita untuk mempertahankan rasa nikmat ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara kita untuk bersyukur nikmat Allah itu? Yaitu dengan apa? Mempergunakan rasa nikmat ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat KTP yang selalu Allah mudahkan dalam hidupnya. Jadi untuk yang ketiga ini, rasa syukur adalah memanfaatkan nikmat
keamanan yang ada di negara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh misalkan seorang ustadz bisa ngajar dengan tenang, betul? Seorang guru bisa berangkat ke sekolah dengan tenang, seorang pelajar bisa mengikuti pelajaran-pelajaran dengan tenang, seorang karyawan bisa bekerja dengan tenang, dan sebagainya. Itu salah satu contoh nikmat keamanan yang apa? Yang harus membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kia TV yang selalu Allah muliakan dalam kehidupannya. Maka bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan rasa syukur kita, mengaplikasikan nikmat aman kita di dalam bulan suci Ramadan? Maka yang pertama adalah marilah kita berlomba-lomba tingkatkan ibadah puasa kita, berlomba-lomba tingkatkan ibadah Ramadan kita, agar kita menjadi salah satu peserta yang tidak tereliminasi, namun salah satu peserta yang akan masuk nominasi. Sehingga satu bulan suci Ramadan itu menjadikan suatu pendidikan yang akan mewarnai 11 bulan yang akan datang. Setuju ya? Setuju, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah dampingi kita dalam melaksanakan ibadah yang suci ini. Ibadah yang penuh berkah ini. Apa amal-amal kita Allah catat dalam sebuah kebaikan. Dan semoga dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, Allah ampuni. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.